Diperkenalkan dengan tokoh utama kita yang bernama Dika, yang sedang mengurus undangan pernikahan di suatu kantor di Jakarta. Setelah mengurus undangan pernikahan, Dika kemudian menemui pacarnya di suatu kafe untuk membahas pesta pernikahannya. Bukannya berjalan lancar, pacarnya tiba-tiba meminta putus karena ia sudah memiliki pengganti yang jauh lebih tampan dan mapan. Suatu hari, Dika dan ibunya berada di suatu kafe. Niat ibunya ini ingin menjodohkan Dika dengan cewek pilihan ibunya. Tapi Dika merasa tidak senang dengan cara ibunya itu dan akhirnya pergi keluar kafe. Saat keluar kafe, Dika bertemu dengan Trisna. Kebetulan Trisna kenal dengan seorang Dika karena pernah mengisi acara di kampusnya. Trisna ingin mengajak Dika ke tempat bedah buku. Sempat berpikir lama, akhirnya Dika pun menyetujuinya. Setibanya di rumah, Dika sedih memikirkan bahwa ia gagal menikah dan putus dengan Andrea. Apa saja yang dia lakukan terasa hampa. Bahkan ia tidak bisa menulis satu kata pun untuk buku terbarunya. Di tengah kesepiannya seorang Dika, Trisna kemudian menelepon Dika untuk mengabari bahwa acara bedah buku diadakan nanti malam. Malam hari tiba, Dika menjemput Trisna di rumahnya dan berangkat ke acara bedah buku. Sepulang dari acara bedah buku, Dika dan Trisna mampir ke kafe untuk makan. Di sana juga ada Andrea dan pacar barunya. Dika kemudian kembali bersedih lagi karena belum bisa melupakan mantannya itu. Sebagai temannya Dika, Trisna berencana untuk membuat Dika move on dari mantannya itu. Keesokan harinya, Trisna mengajak Dika untuk membakar semua barang dari Andrea. Sebagai langkah awal untuk bisa move on dari Andrea, mantan pacarnya Dika. Setelah itu, mereka pergi ke Kencan Kilat. Setibanya di sana, Dika bertemu dengan teman sekantornya Andrea, yang kenal dengan Dika. Merasa tidak ada orang yang cocok di tempat Kencan Kilat tadi, Trisna berencana menjodohkan Dika dengan orang yang ada di kencan online. Tetapi, usaha mereka tetap gagal. Keesokan harinya, Dika dan Trisna merencanakan untuk mengacaukan presentasi dari James, pacarnya Andrea. Tapi mereka ketahuan dan ditangkap oleh satpam. Andrea marah sekali dengan Dika karena belum bisa move on darinya. Keesokan harinya, Trisna mencari Dika di apartemen dan tidak sengaja bertemu dengan orang tuanya Dika. Orang tuanya Dika menyangka bahwa Trisna adalah pacarnya Dika. Mereka terpaksa berpura-pura pacaran di depan orang tuanya Dika dan berangkat ke tempat wisuda adiknya Dika. Setelah dari tempat wisuda, Trisna bercerita bahwa ia juga memiliki orang yang belum bisa ia lupakan. Orang yang sudah meninggalkan Trisna sewaktu SMA. Suatu hari, Dika pergi ke rumah Andrea untuk memberikan sebuah flash disk milik James yang waktu itu tertukar ketika mengacaukan presentasi. Andrea kemudian membuka flash disk milik James.
dalam flash disk itu berisi foto-foto saat James dan teman ceweknya liburan di Bali. Andrea pun marah mengetahui foto pacarnya itu liburan di Bali dengan teman ceweknya. Setelah melihat foto-foto itu, Andrea memutuskan James. Beberapa hari kemudian, Andrea mengunjungi Dika di apartemen rumahnya setelah putus dengan James. Dika dan Andrea pergi ke tempat pameran lukisan. Mereka menemukan suatu foto yang menggambarkan mereka berdua, yaitu gambar koala berada di hutan yang sudah ditebangi, menggambarkan bahwa koala pergi dari tempat nyamannya dia dan setelah balik lagi tempat itu menjadi beda, seperti hubungan mereka. Keesokan harinya, Dika pergi ke tempat klub bedah bukunya Trisna, tetapi setelah nyampe di sana, Trisna tidak ada. Tanpa pikir panjang, keesokan harinya Dika pergi ke rumah Trisna. Ternyata Trisna lagi bersedih seorang diri di rumahnya. Trisna menceritakan bahwa semasa SMA, ia berpacaran dengan laki-laki bernama Coki. Saat perjalanan pulang dari sekolah, Coki kecelakaan motor, kemudian meninggal. Pacar Coki waktu itu, Trisna, sangat terpukul mendengar bahwa ia telah tiada. Mendengar cerita itu, Dika ingin Trisna move on dari luka di masa lalunya. Keesokan harinya, Dika pergi ke rumah James untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi antara James dan Andrea. James menjelaskan kepada Dika bahwa foto yang waktu itu di Bali adalah foto lama dan Andrea sudah salah paham terhadapnya. Berkat rencana Dika, akhirnya James dan Andrea kembali bersama lagi. Dan Dika sudah mengikhlaskan semua yang sudah terjadi. Pelajaran yang bisa dipetik dari film Kuala Kumal ini adalah patah hati ternyata adalah sebuah tantangan untuk kita mau apa setelahnya. Yang dulu memberatkan harus jadi yang mencerahkan. Yang dulu pergi cukup direlakan dan didoakan. Yang dulu bersedih sabar aja, nanti pasti bahagia kembali. Semua yang terjadi pasti ada alasannya, dan pintu hati harus berani dibuka kembali.